Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa lagi melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Setiap penyertaan-Mu yang Tuhan selalu berikan bagi kami, itu membuat kami selalu bersuka cita di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama untuk merenungkan firman-Mu. Taruh rema-rema baru dalam hidup kami, taruh pewahyuan baru dalam hidup kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi itu bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi ketika kita memberi bantuan kepada seseorang, baik itu secara materi maupun bantuan pikiran atau jasa, bahkan tenaga kita. Ketika kita sudah memberi dan ternyata orang yang kita beri itu benar-benar tidak tahu berterima kasih, hati kita akan merasa sakit gitu. Kita akan merasa, aduh, orang ini tidak tahu berterima kasih, sudah saya bantu, sudah saya tolong, tapi ternyata yang saya dapatkan seperti ini. Memberi persembahan itu sebenarnya kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Tetapi saat kita memberi persembahan, sebenarnya kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar baik, yang benar-benar tulus. Saat kita menabur sesuatu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk orang-orang di sekitar kita, hati kita ini benar-benar murni, tulus untuk menolong mereka. Mari kita lihat bagaimana sikap orang kaya ketika dia memberi. Ayat ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di sini dikatakan banyak orang kaya memberi jumlahnya yang besar. Jadi orang kaya ini memberi persembahan lebih banyak dari orang lain. Dan ketika memasukkan persembahan itu, mereka menunjukkan berapa persembahan yang mereka berikan. Orang kaya ini memberikan persembahannya dari kelebihan yang dia miliki. Orang yang memberi ketika dia berkelimpahan, ketika dia berlebihan, itu sangat mudah. Tetapi mari kita perhatikan ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, sikap janda miskin ini saat memberi, dia memberi dengan kekurangannya. Dan di dalam nats yang kita baca ini, semua hasil pekerjaannya, hasil upahnya hari itu semuanya diberikan. Sikap hati janda miskin ini, dia memberi dengan hati yang tulus, dia memberi benar-benar rela sekali.
Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan orang kaya, tetapi menurut pandangan Tuhan, ibu janda ini memberikan yang terbaik. Sikap hatinya benar-benar murni ketika dia menabur, ketika dia memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi, kita menabur, baik kepada gereja ataupun kepada siapapun. Kita mau memberikan itu bukan karena kita harus dinilai baik oleh manusia, tetapi hal yang terpenting ketika kita menabur, biarlah Tuhan yang menilai hati kita, ketulusan kita ketika kita menabur. Orang mungkin akan terkagum saat itu ketika kita menabur atau memberi, wah orang ini hebat. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga sikap hati kita, kita akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Ingat, berkat itu Tuhan yang menitipkan untuk kita. Jadi kita tidak punya hak apapun untuk menyombongkan pemberian kita kepada siapapun. Lalu bagaimana supaya persembahan kita itu berkenan bagi Tuhan? Yang pertama, berikan persembahan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Ketika kita menabur, ketika kita memberi, baik untuk pekerjaan Tuhan ataupun untuk orang lain, berikan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencari kemuliaan sendiri. Yang kedua, yang Tuhan inginkan ketika kita menabur, ketika kita memberikan persembahan, yaitu kita mau memberi dengan kasih, dengan hati yang tulus. Kita tidak perlu pamer kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bukan karena saya, semuanya ini tidak akan pernah ada. Ingat, berkat kita Tuhan yang menentukan. Kita tidak punya hak apapun untuk menyombongkan apa yang kita miliki. Kalaupun kita harus memberi, berikan itu dengan kasih, dengan tulus, tidak usah diungkit-ungkit. Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Ketika kita memberi, tangan kanan kita buat untuk memberi, tangan kiri kita akan sembunyikan. Itu artinya apa? Tuhan ingin kita memberi bukan untuk suatu pujian, tetapi kita memberi benar-benar karena kerinduan kita, karena hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa kita itu memberi sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Orang yang punya komitmen untuk memberi ataupun menabur, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk orang-orang di sekitarnya, orang ini harus memberi dengan sukacita. Jangan memberi karena terpaksa. Oh, yang lain sudah memberi banyak, kalau saya tidak memberi saya akan malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari sini. Segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita, tetapi semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan kekayaan kita. Kita tidak bisa menyombongkan harta benda kita. Karena jika Tuhan mau ambil semua itu dalam 1 detik, maka semuanya itu hilang. Jadi dari perikop ini kita mau belajar 3 hal. Bagaimana kita harus memberi atau menabur. Yang pertama, berikan persembahan atau taburan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan melalui taburan kita. Kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi semua yang kita berikan, sekali lagi, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita mau memberi dengan kasih yang tulus. Jangan ketika kita sudah memberi kita ungkit-ungkit lagi, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita tulus untuk memberi, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Yang ketiga, kita mau memberi sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita sudah berkomitmen memberi, kita tidak perlu bicara ke banyak orang. Saya sudah menabur ini itu dulu sebelum semuanya ini ada. Kalau bukan karena saya, hal-hal seperti ini tidak akan pernah ada. Barang-barang ini tidak akan pernah ada.
Dan melalui firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita diberkati secara finansial, jangan pernah kita lupa dengan kasih karunia Tuhan. Karena semua yang kita terima saat ini berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap pekerjaan kami Engkau berkati. Dan Engkau tolong hati kami supaya ketika kami memberi, menabur, mempersembahkan sesuatu hal hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jika Tuhan dapati pemberian kami, taburan kami untuk pekerjaan-Mu atau untuk orang-orang sekitar kami tidak tulus, kami mohon pengampunan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami kerjakan, Engkau akan perhitungkan dengan sangat detail Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.